Kita bakal ngebahas soal UP tahun lalu dulu. Ini tuh kemarin tahun lalu ada 2 soal esai. Satunya soal radiasi, satunya soal mass transfer. Di sini untuk soal pertama itu soal radiasi. Mungkin bisa dibaca dulu soalnya. Ini tuh ada thin walled horizontal tube dengan diameternya itu 100 mm. Terus di sini dia maintain di 120 derajat Celcius. Nah, yang ini. Tube-nya itu yang ini. Terus ada radiation shield di luarnya. Yang bagian ini. Yang ini radiation shield-nya. Terus ada gap-nya di situ. Gap-nya itu 10 mm antara tube dan shield-nya. Nah, setelah itu di situ surface temperatur dari shield-nya itu didapat 35 derajat Celcius. Nah, terus di sini dia dikasih model tube sama shield-nya itu diffuse gray surface with emissivities. Untuk tube-nya itu 0,8 seperti ini. Ini tuh 0,8. Yang luar ini tuh epsilon itu 0,1. Nah, terus di sini yang pertama kita disuruh gambar radiation network-nya untuk menghitung radiasi. To calculate the total radiation resistance. Nah, setelah itu nanti kita hitung total radiation resistance-nya. Nah, di sini untuk radiasi itu bentuknya sebenarnya mirip-mirip kayak konduksi. Cuma dia ada perbedaan sedikit. Nah, untuk networknya itu bentuknya kayak gini. Ini EB1, ini J1, ini J2, terus next, ini itu J3. Wait, salah. Itu EB2. Nah, di sini itu apa maksudnya? EB1 itu ini itu adalah radiasi untuk black body dari benda satu ketika temperaturnya 120 derajat. Ini untuk model black body. Tapi karena ini kita keadaannya aktual, jadi yang kenyataannya yang keluar dari benda satu itu dia besarnya adalah J1. J1 ini adalah radiositas benda satu. Terus sama juga J2, ini radiositas benda 2. Terus EB2 itu apa? Sama kayak yang tadi EB1, ini tuh model black body dari benda 2. Benda 2 yang 35 derajat Celcius itu yang shield-nya. Nah, terus di sini untuk resistansnya itu kita bisa lihat di sini. Tuh kayak yang ini. Di sini. Persamaan yang ini. Nah, tapi di sini itu dia untuk model yang bentukannya tuh kayak gini. Bentar, kita gambar dulu ya. Bentukannya kayak gini. Ini ada benda satu, survei 1, ini survei 2. Terus di sini ada shield-nya. Ini model yang ini, yang persamaan ini, untuk bentuk yang kayak gini. Nah, terus di sini dia punya T1, di sini T2, ini T shield. Terus dia benda satu itu punya emisivitas 1, ini punya emisivitas 2. Terus dia di sini ke arah sini sama ke arah sini, ini punya S1, ini S2, epsilon S1, epsilon S2. Bentukannya kayak gini untuk yang persamaan ini. Terus, nah di sini kalau misalnya kita gambarkan rangkaiannya,
bentukannya bakal kayak gini. Oh, bentar. Coba ya, ambil gambar dulu. Sebentar. Oh, ini dia. Masukin sini aja deh. Nah, ini tuh persamaan yang tadi. Itu tuh yang modelnya kayak gini. Makanya di situ untuk resistansnya bakal ditotal semua nih. Ini. Yang di persamaan yang tadi ini. Modelnya kayak gini. Cuma di sini kalau di kasus kita, shieldnya itu nggak ada. Shield yang ini tuh nggak ada. Di kasus kita. Jadi yang bagian ini sama ini tuh nggak ada. Cuma ada EB1, J1, terus Y2 sama EB2. Gitu. Ini untuk yang kasus kita. Nah, jadi di sini kita tinggal masukin nih resistansnya. Ini tuh 1 minus epsilon 1 per epsilon 1A1. Ini itu space resistance-nya. Besarnya itu 1 per A1F12 atau 1 per A2F21. Boleh dua-duanya. Terus yang di sini itu 1 minus epsilon 2 per epsilon 2 A2. Rangkainya kurang lebih kayak gini. Kurang lebih yang ini. Gitu. Nah, terus untuk resistance totalnya, kita tinggal hitung nih. 3 ini. Yang ini. Ini, tambah ini, tambah ini. Dijumlah aja nih. Karena tadi itu, ntar epsilonnya udah diketahui, cuma A-nya doang yang nggak diketahui, tapi nanti kita bisa modelkan aja. Di sini tinggal kita totalin. Ini nanti dia R totalnya itu sama dengan 1 minus epsilon 1 dari 0,8. 0,8 A-nya itu kita, bentar, kita tulis. Kita lihat di sini. Diameter dalamnya itu 100 mm. Berarti di sini pi per 4, 0,1 meter dikali L. Nah, sini L-nya kita nggak tahu berapa. Terus ditambah dengan 1 per... Nah, sini kita lihat nih. F12 itu berapa? F12 itu adalah Q factor. F12 itu kita ganti dulu. Ini itu Q factor dari benda 1 ke 2. Nah, berapa view factor dari benda 1 ke benda 2 ini? Itu kita di sini. Ini kan dia sebenarnya kasus khusus ya. Jadi radiasi dari benda 1 ini ke benda 2 yang di luar, itu view factornya pasti 1. Oh, ini view factornya F12 itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena kalau kita lihat di sini, ini kan dia suatu silinder yang di bagian dalam. Terus dia memancarkan radiasi keluar. Nah, semua radiasi itu pasti akan tertangkap sama shieldnya di luar. Karena dia ya radiasinya nggak bakal jatuh lagi ke bendanya sendiri ataupun ke tempat lain. Karena kalau kita lihat nih, ini kan bagian dalamnya, terus ini bagian luarnya. Semua radiasinya pasti akan keluar ke shieldnya. Kecuali mungkin si bendanya itu dia bakal kayak gini bentukannya. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya ada radiasi yang mungkin jatuh ke sini. Makanya F12-nya nggak pasti nggak pasti 1 kalau bentukannya kayak gini. Ups, jelek banget. Kalau bentukannya kayak gini. Tapi karena bentukannya itu gini, dia benda yang cembung, dia pasti bakal
semua keluar. Kayak gitu. Terus kita tinggal masukin nih ke sini. Apa yang bawa? A1 itu sama kayak tadi. Pi per 4, 0,1 kali L, terus dikali F12-nya 1. Terus ditambah yang terakhir, itu dia 1 minus 0,1 per 0,1 pi per 4. Nah, diameter luarnya itu di 0,12. 0,12 kali L. Ini tinggal kita hitung nih totalnya. Bentar. Bentar ya. Aduh. Bentar ya. 2 bagi dengan 0,8 kali pi kali 0,1 bagi 4 ditambah dengan 1 bagi pi kali 0,1 bagi 4 ditambah dengan 0,9 dibagi 0,1 kali pi 1,2 bagi 4. Nah, didapat di sini dia 111,41 per L. Ini R totalnya. Nah, udah sampai situ, kita lihat nih bagian B. Bentar, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Halo Kak, Yes, yes. mau nanya buat resistansi itu kapan taunya pakai 1 min epsilon 1 per epsilon 1 A1 sama kapan taunya yang 1 per A1 F12? Oke, nah ini tuh resistansi tuh bentuknya ada 2. Yang ini, bentar mana nih? Kita ubah dulu warnanya. Yang ini, itu bakal ada kalau bendanya itu bukan black body. Ini tuh bukan black body. Ini. Nah, kayak ini kan dia suatu benda yang bukan black body kan, si pipe, si tube sama si shieldnya. Nah, dia punya radiasinya itu sebesar J1, bukan sebesar EB1. Kalau EB1 itu untuk radiasi dari black body. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kita modelin dua benda ini sebagai black body, nanti rangkaiannya itu bakal kayak gini. Bentar. Ini gimana ya? Bawa deh. Ini kalau black body ya. Kalau benda tube dan shieldnya itu black body, dia bentukannya bakal kayak gini nih. Cuma bakal kayak gini. EB1, EB2. Udah. Terus di sini 1 per A1, F12. Itu. Jadi dia bakal selalu ada yang ini kalau bendanya itu bukan black body. Kayak gitu. Nah, yang satu ini, yang bagian ini, itu ada ketika di sini tuh ada space antara dua permukaan. Kayak ini, benda ini kan ada radiasi dari benda 1 ke benda 2 dengan jarak R. Kayak gitu. Nah, jadi makanya ada di sini. Ada si space resistance. Ini namanya space resistance. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Aman Kak. Oke, sip. Nah, kita ada yang mau tanya lagi? Kamu nanya Kak?
Sok. Ini gue masih bingung kayak bentukan radiasinya arahnya kemana aja ya? Ya gue belum kebayang gitu. Oke, gini. Sebenarnya kalau radiasi itu arahnya itu ke segala arah. Arahnya itu ke segala arah. Arah radiasinya itu ke segala arah. Jadi kalau misalnya nih, kita punya permukaan kayak gini. Radiasinya itu bakal kayak gini. Segala arah. Kayak gitu. Bentuknya kayak gini. Ini kalau asumsi dia diffuse. Kayak gitu. Kalau misalnya nih bentukannya kayak gini. Bentar. Ini. Kalau ini kan dia ke segala arah, asumsi ini rata ya semuanya. Radiasinya. Kalau ini tuh dia direksional. Dia arah untuk arah berbeda, besar radiasinya beda. Tapi untuk dua kasus ini, dia pasti selalu dia arahnya itu kemana aja. Kayak gitu. Kemana aja itu dalam arah 180 derajat dari suatu permukaan. Kayak gitu kurang lebih. Sumbernya tuh Paham dari nggak? tube-nya ya? Sumbernya itu dari Radiasi. tube-nya. Sebenarnya radiasi itu dua arah. Jadi gini, ini tuh dia ada memberi radiasi ke sini, tapi yang ini juga memberi radiasi ke sini. Gitu. Tapi karena temperatur dari si tube-nya ini lebih gede, 120 derajat, yang luarnya itu 35 derajat, makanya untuk netnya, si radiasi bersihnya itu pasti lebih gede dari tube-nya ke arah luar. Gitu. Jadi lebih banyak Aman, aman. ditransfer dari tube-nya ke ke shield-nya ya? Betul. Oke. Jadi Paham nanti sih. ya hasilnya pasti bakal kayak gini nih. Di satu, dua. Arahnya itu dari kiri ke kanan. Dari si tube-nya ke shield-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, lanjut. Ini tuh kan dia yang A udah. Terus ditanya nih, what is the radiant heat transfer from the tube per unit length? Nah, berarti dia ditanya ini, yang bagian B, ditanya itu Q per L-nya. Q per L-nya atau Q aksennya. Nah, besarnya berapa? Itu sama dengan delta T per resistance-nya, R total, dikali L. Ini tuh sama aja kayak ini, Q per L kan. Kalau Q kan dia, kalau Q itu kan sama dengan delta T per R total. Nah, tapi karena dia Q per L, makanya dia bentukannya jadi kayak gini. Kayak gitu. Nah, tinggal kita masukin nih. Kita masukin R totalnya kan tadi berapa tadi? 111,41 per L. 111,41 per L dikali L. Terus delta T-nya tadi 120 derajat kurang berapa tadi? 35 derajat. Kurang 35. Ini L-nya dicoret. Terus nanti kita dapat 120 minus 35 oke 111,41. Didapat dia ini sama dengan 0,763. Ini dia watt per meter. Gitu untuk yang bagian B. Ada yang mau ditanyain dulu nggak di sini? Izin bertanya, Kak. Sok. Jadi mungkin ada dua pertanyaan. Pertama itu kalau misalkan kasusnya kayak gini, cara nentuin V faktornya gimana? Terus kalau kasusnya beda itu, Sorry, cara boleh ulang nggak? dibanding sama Ini yang kedua, kenapa? Oh ya, soalnya agak putus-putus. Sorry. Maaf. mungkin satu dulu. Eh, eh, ulang lagi. Jadi cara nentuin V faktornya bagaimana? Sama untuk kasus yang lainnya itu, ya cara nentuin V faktornya gimana gitu? Cara nentuin dua aja. Cara nentuin V faktornya ya. Iya. Oke, nah bentar ya. Coba
ambil dulu dari buku. Oops, no way. At this slide. Karya. Itu tuh sebenarnya di buku ada beberapa tabelnya untuk kasus-kasus khusus. Bentar ya. Lihatin dulu. Chapter berapa ya itu? 13. Bentar. Dia. Bentar ya. Cari dulu. Vector, view vector. Bentar, udah kelihatan belum ini bukunya? Oke, harusnya ini udah kelihatan sih. Nah, kalau view vector itu ini rumusnya, rumus dasarnya yang ini. Yang bersama 13.1. Nah, terus di sini dia ada beberapa kasus nih. Ini nih, ada view vector-view-vectornya. Tabel 13.1. Terus tabel 13.2 nih. Kalau yang ini 3 kasus ini kalau nggak salah ada grafiknya. Kayak gini. Ini buat nentuin view vectornya nih. Ada beberapa kasus. Ini. Nah, bisa kalian lihat dari situ. Nah, kalau kasus ini, kasus yang... Nah, yang tadi kan bentuknya kayak gini kurang lebih. Yang di nomor 1 ini dia... Bentar, coba kita screenshot aja deh. Semuanya. Bentar, coba dulu. Bentar. Ini kita share lagi ke sini. Nah, kasus yang tadi tuh bentukannya kayak gini nih. Kalau kita lihat dari radiasinya, semua radiasi benda satu ini, benda tube yang di dalam, pasti bakal kena ke shieldnya semuanya. Nih, kalau kita lihat nih. Dia bakal kena semuanya nih, keluar sini. Gitu. Nah, terus dia, untuk kasus yang ini, F12-nya itu 1. Karena semua radiasi dari benda 1 bakal kena ke benda 2. Kalau kasusnya kayak geometrinya yang berbeda, itu kalian bisa lihat tuh tadi di tabel-tabel yang tadi. Harusnya dikasihnya bentukannya kayak gitu semua. Gitu. Terjawab nggak? Oke, asumsi terjawab ya. Next, ada yang mau nanya lagi? Mungkin satu lagi Kak. Iya. Berarti ini jatuhnya itu semacam mantul begitu ya Kak? Kenapa? Sorry, boleh ulang nggak? Jadi itu nanti intinya setelah satu ngasilin radiasi, jadi mantul lagi dari shieldnya ke benda satu lagi gitu. Ini kasusnya bukan mantul, tapi ya bisa jadi itu terjadi sebenarnya. Bisa jadi ada pantulan, tapi di sini yang kita lihat adalah radiasi dari benda satu ini. Radiasi dari benda satu ini itu berapa persen yang dari totalnya, berapa persen dari totalnya yang jatuh ke permukaan 2. View factor itu bilang itu. Bukan bilang sih. View factor itu artinya, bentar. Boleh siap. Oh my goodness. Jadi, nge-lag dia. View factor itu sebenarnya dia ngomongin soal fraksi. View factor itu fraksi. Fraksi dari apa? Fraksi dari radiasi yang jatuh ke benda. Yang jatuh ke benda.
I dibandingkan dengan total radiasi dari benda J. Gitu. Tapi ini dia kasusnya FJI ya. View vector dari J ke I. Jadi ini benda J ini memancarkan radiasi. Nah, terus kita mau lihat nih, radiasi yang jatuh ke benda I ini berapa besar? Fraksinya dari total radiasinya. Itu arti dari view vector. Aman nggak sampai sini? Ya, baik, sudah aman Kak. Selama tadi yang perhitungan R-nya itu, kenapa yang untuk luasnya itu diperempat Kak? Oh, ini karena dia pakai diameter. Hitung luasnya kan Bagaimana Pak? pi per 4 diameter kuadrat. Wait. Oh, no. Oke. Thank you. Ini dia harusnya pi diameter doang ya. Sorry. Ini tuh harusnya pi diameter nih. Pi diameter nih. Berarti ini harusnya dibagi 4 lagi nih. 111. Bentar ya. Ini bagi 4. Oke, ini harusnya dia 27,85 per L. Thank you. Nah, berarti ini nanti dia tidak lagi nih. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Mau nanya Kak, Sok. tadi kan kata Kakak kalau bendanya itu benda tube sama shieldnya itu black body, berarti di gambar resistansinya kan cuma ada EB1 sama EB2 ya. Betul. Itu cara kita tahu kedua bendanya itu black body itu dari mana Kak? Apa dari soalnya atau ada cara Yes. Tanya tuh dikasih tahu di soalnya. Dia tuh asumsiin dia black body atau enggak matahari misalnya. Matahari itu kan dia black body. Nah, paling kalau misalnya dia keluar soalnya itu radiasi dari matahari, radiasi dari bintang, nah itu langsung kita modelin dia sebagai black body. Atau kalau di soalnya dia disebutin asumsiin si surface ini sebagai black body. Kayak gitu. Gitu. Oke, makasih Kak. Sip. Tadi. Ada yang mau nanya lagi? Kak, boleh nanya deh Kak. Sok. Berarti kalau Q fluxnya berarti J kurang EB bagi resistance-nya itu berarti dapat Q flux ya berarti. C. Atau kalau J1 kurang EB1 dibagi resistance-nya itu kan 1 bagi epsilon 1 bla 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 itulah. Itu dapat Q atau dapat Q flux. Ini tuh Q-nya doang. Kalau Q-nya doang berarti J1 kurang EB1 bagi resistance-nya. Iya, betul. Oke, Kak. Kalau flux sebenarnya kalau di kasus ini kita nggak bisa ngomongin flux sih, karena dia kasusnya dia kan untuk setiap titik dia beda luas permukaannya, karena di permukaan yang tube-nya sama shieldnya itu beda kan. Jadi biasanya kalau misalnya kasus radial itu kita nggak pakai flux, emang gitu. Kecuali dia bentuknya plain wall, biasanya kalau flux masih bisa kita pakai gitu. Oke. Sip. Oke, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Sorry Teh, aku mau nanya. Sok. Jadi buat yang rumus Keeper L itu cara dapetnya gimana ya? Soalnya tuh kalau di buku kalau nggak salah bukannya ini ya, yang emisi B1 min emisi B2 per R tot ya? Oh, shoot. Bentar. Oh, gosh. Thank you for point out. Oke. Sorry, teman-teman. Jadi gini, ini tuh, aduh, sorry, agak ke mix up. Jadi ini kan dia sebenarnya dia kasih radiasi. Nah, kalau radiasi, itu bentuknya harusnya gini. Sama kayak sebelum-sebelumnya, kalau sebelumnya kan dia ini T2, ini T1. Terus ada resistance. Nah, kalau di radiasi, itu harusnya di sini kita pakai yang ini EB1 minus EB2. Aduh.
Banyak banget salahnya ini. Oke, thank you. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin ke sini, itu harusnya dia ada sigma, terus apa nih? T1 pangkat 4 minus T2 pangkat 4. Nah, bentukannya harusnya kayak gini. Bentar, sigma. Iya, betul. Bentukannya kayak gini. Makasih udah disebutin. Nah, oke, hitung lagi nanti. Lah, nanti hitung sendiri lah ya berapa besarnya. Thank you. Ini harusnya bentuknya gini. Maaf banget, guys. Oke, gitu kurang lebih. Jadi ini harusnya dia ini tuh harusnya dia EB1 minus EB2. Sip, ada yang mau tanya lagi? Kak, sorry mau verifikasi aja, Kak. Jadi sebenarnya itu tuh yang EB1, EB2 tuh kan dianggap apa? Black body ya. Jadi maksudnya tuh Iya, jadi betul. referensinya tuh dari si enclosure surroundingnya tuh kayak gitu ya. Apanya, sorry? Jadi kan kalau black body itu nggak salah, jadi dari kita anggap enclosure-nya itu gede banget gitu maksudnya. Jadi makanya EB1, 2 itu dianggap black body gitu. Si enclosure-nya. Itu gimana? Enggak, itu enggak ada hubungannya dengan eh dimensinya sebenarnya. Itu tuh kenapa dia bentukannya kayak astagfirullah. Itu tuh bentukannya kenapa kayak gitu? Karena gini, itu tuh kalau di rangkaian radiasi ini networknya, dia kan bentukannya kayak gini nih. Idealnya ada EB1, ini tuh kondisi ideal kalau misalnya bendanya black body. Terus ini J1 ini adalah radiasi aktualnya, radiositas bendanya. Gitu. Nah, di sini eh kondisi idealnya ini EB1, kondisi aktualnya J1, terus ada resistansnya ini. Resistans 1 minus epsilon 1 per epsilon 1 A1 ini sebenarnya ngejelasin kalau sebenarnya eh, radiasi aktual dari suatu benda itu akan lebih kecil dari radiasi dari benda dari black body-nya. Gitu. Itu dia kenapa ada EB1 sama EB2 ini. Gitu. Itu tuh sebenarnya cuma pemodelan aja biar dia apa ya? Konsisten bentukannya. Dan kalau EB1 sama EB2 itu kan kita mudah ngitungnya kan. Tinggal lihat temperaturnya aja berapa. Gitu. Aman kah? Oke, aman, Kak. Kasih ya, Kak. Oke. Sip. Ntar ini udah beres harusnya. Oh, ini mungkin kita bahas soal yang radiasi dulu aja deh sebelum kita perpindahan masa. Ntar mau ambil soal dulu. Sebentar ya. Tadi ya. Oops. Oh no. Oh, di sini juga. Sebentar ya, guys. Soalnya dulu. Ini tuh mungkin yang ngambil kelas Pamade udah pernah lihat karena ini soal PR-nya. Sebentar.
Oke. Nah, jadi di sini ada parallel disk, terus diameternya 30 cm, terpisah sejauh 7 cm di suatu ruangan yang gede. Jadi kurang lebih bentukannya kayak gini. Ada ini, sama diameternya 30, itu 30 cm, terus terpisahnya sejauh 7 cm. Terus di sekitarnya itu temperaturnya di 20 derajat Celcius. Nah, terus di sini salah satu disknya itu punya electric heater yang hasilnya itu menghasilkan constant heat flux sebesar 110 kW. Jadi di sini kita asumsiin aja dia di bawah itu besarnya 110 kW per meter kuadrat heat flux-nya. Ini dari electric heater. Terus punya epsilon sebesar 0,9. Bentar. One disk contain electric heater and epsilon 0,9 on the surface facing the other disk. Nah, terus di sini its back surface is insulated. Oke, berarti di sini dia di surface satunya lagi itu dia diinsulasi di sini. Jadi dia gak bakal ada heat transfer yang masuk ke dalam maupun jadi di sini gak bakal ada heat transfer yang masuk ataupun keluar. Itu maksudnya dia diinsulasi. Terus di sini untuk disk yang satunya lagi dia punya epsilon sama dengan 0,45. Terus di sini N in radiant balance with the other disk and room. Berarti di sini dia maksudnya in radiant balance itu berarti dia udah dalam keadaan steady state. Ini. Karena udah balance dia. Terus yang ditanya adalah calculate the temperature of both disk. Jadi kita ngitung ini temperatur ini berapa. Terus temperatur ini berapa. Nah, di sini kita lihat dia udah dalam keadaan steady state. Terus di sini kita asumsiin aja dia gray surface. Karena di situ dia nggak disebutin kan dia black surface. Nah, jadi asumsi aja dia gray surface. Gray surface itu apa sebenarnya ini tuh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Yang pasti dia absorptivity-nya sama dengan emissivity-nya. Terus kalau nggak salah dia tuh diffuse. Itu yang gray surface. Yang diffuse jujur agak lupa. Dia sebenarnya termasuk atau enggak. Tapi yang pasti ini udah pasti. Harus cek di buku. Kalian coba cek di buku deh. Oke, nah terus di sini kita mau hitung nih temperatur dari keduanya. Gimana caranya? Kita pakai energy balance. Energy balance dari kedua surface. Nah, kita lihat nih. Kita lihat dulu dari surface yang pertama ini. Surface yang pertama nih. Ini surface 1. Kita lihat nih di permukaan ini ada apa aja yang bergerak. Apa ya? Bukan bergerak, ada heat transfer apa aja. Yang pertama kan di sini ada dari electric heater tadi yang besarnya 110 kW per meter kuadrat. Terus di sini ada itu kan terus di sini ada ini tuh
Q13 heat flux. Terus ada juga Q12 heat flux. Nah, kurang lebih kayak gini untuk radiasinya. Nah, terus kan kita udah tahu tuh tadi dia dalam keadaan steady state. Jadi ini dia temperaturnya itu udah konstan di T1. Nah, setelah itu kita hitung nih energinya. Kita hitung dia di sini. Karena dia steady state, berarti dia D E per dt itu sama dengan, kita lihat yang masuk ke surface-nya, yang masuk ke surface ini, mungkin kita gambar ini dulu. Jangan pakai ini deh. Kita ganti warna dulu. Ini dia ada data sistemnya. Nah, yang masuk di surface itu, dia ada yang dari electric heater tadi, 110 kilowatt per meter kuadrat. Terus yang keluar ada si Q13 sama Q23-nya. Q13 sama Q12-nya. Nah, karena dia steady state, DE per DT ini dia 0. 0 sama dengan 110 kilowatt per meter kuadrat. Terus Q13 itu apa? Dia itu sama dengan sigma epsilon 1 dikali T1/4 minus T3/4 dikurang sama lagi sigma epsilon 1 T1/4 minus T2/4. Nah, terus nanti dapat nih. Ini udah dalam persamaan epsilon tadi berapa? 0,9. Ini dia segini aja deh, 110 sama dengan 5,67 kali 10⁻⁴ minus 8 dikali dengan epsilon berapa tadi epsilon 1,9 dikali Permisi Kak. Yes. Oh ya, itu kebetulan apakah seharusnya 110 dikali 10/3 Kak? Sebenarnya nggak masalah sih kalian tetap tulis 110, tapi dia tetap dalam kilowatt nanti. Maksudnya dia di Terima sini kasih, nanti Mas. bakal dikali 10/3 gitu. Nanti harus lihat si ininya. Tapi karena dia ya di sini kilowatt, berarti ya benar-benar dikali 10/3. Betul. Thank you. Nah, nanti terus di sini lanjut kita masukin aja dia sampai mana tadi? T1/4 minus T3 ini kan dia 20. No. 20 ubah ke Kelvin dulu. 20 tambah 273 293 4 apa nih ditambah T1/4 minus T2/4. Udah, ini dapat persamaan 1. Terus kita tinjau nih surface yang kedua dengan cara yang sama.
Kita tinjau surface 2 dengan cara yang sama. Di sini surface 2 dia udah di T2. Terus karena dia di sininya diinsulasi, jadi nggak ada apa-apa. Dia cuma ada Q23 dan Q21. Itu. Terus kita tulis saja dia DE per DT-nya itu sama dengan sigma epsilon T2 pangkat 4 minus T1 pangkat 4 tambah T2 pangkat 4 minus T3 pangkat 4. Udah, terus di sini dia sama dengan 0 karena dia steady state tadi. Udah gitu kita masukin angkanya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Tadi epsilon 2 itu sebesar 0,45. 0,45 terus dikali dengan T2 pangkat 4 minus T1 pangkat 4 plus T2 pangkat 4 minus 293 pangkat 4. Udah, ini dapat persamaan 2. Udah gitu mah kita tinggal astagfirullah Tuhan. Udah gitu nanti kita tinggal masukin aja, kita tinggal substitusi aja di sini nanti dapat ini T2, T1, T2, T1, T2. Ya ini udah dapatkan 2 persamaan. Nanti setelah itu substitusi lah atau apa. Atau pakai kalkulator mungkin kalau bisa. Nanti dapat tuh hasilnya. Nanti dapat T1-nya berapa, T2-nya berapa. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak di sini? Nah, izin Di bertanya, Kak. soal ini. Sok. Nah, soalnya sempat juga saya mungkin sama Pak Made ininya dosennya sempat ngasih PR itu ternyata ada soal yang ada temboknya juga. Ada soal yang ada temboknya juga. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak gini, apa tadi? Pokoknya homework ke 13. Ada ini ya, Kak. Pokoknya panjang banget hitungannya. Analisis furnace gitu. Nomor 5. Iya, nomor 5. Bentar. The furnace is in the shape of rostrum, okay, of a cone with this diameter. The surface having emissivity of 0,65 is maintained at 1500 Kelvin, while the base and top are maintained at 750 Kelvin and 1200 Kelvin. Their emissivities being 0,6 and 0,3 determine the heat flow by radiation from its surface. Oke, apanya yang dipermasalahkan di sini? Mungkin itu bisa jadi ada 3 variabel pas saya ngitung gitu. Apakah nanti mungkin buat 3 ujian variabel. dengan waktu 30 menit? 3 variabel, ntar. Ya. Ini F1. Misalnya nih, ntar ya. Ntar, coba kita masukin. Ke sini dulu. Ntar. Oh, sini aja deh. Sini kan. Ntar. Kita punya wait, kenapa malah ini lagi? Ntar ya. Yang ini kan soalnya. Oke, yang ini.
Oke, berarti kan dia fullness di set of person with diameter. Bentukannya kayak gini kan ya? Gini. Terus gini. Ini tuh diameternya 2, ini tuh diameternya 1 meter. Nah, terus di sini dia determine the heat by radiation from its surface. 1, 2. Oke, di sini kan dia sebenarnya kalau kita hitung salah ini surface 1, ini surface 2, ini surface 3. Kita bisa bentar. Satu itu ntar ya, ambil rumusnya dulu di buku. Ayo. Mana dia, mana? Nah, rumusnya kan ini ya sebenarnya. Atau kalau misalnya kita tuliskan itu dia ini bisa jadi I ke J itu sama dengan FIJ kali AI kali JI. Nah, JI ini kan dia sebenarnya radiosity, berarti ini yang sigma epsilon TI pangkat 4. Terus kalau misalnya kita lihat kinetonya, terus kalau misalnya kita netonya, berarti kita lihat Q12 itu dia sama dengan F12 kali A1 kali sigma epsilon 1 ya. T1 pangkat 4 dikurang F21 kali A2 kali sigma epsilon 2 oh wait bukan kayak gini, salah, ini langsung aja nih, minus T2 pangkat 4. Langsung aja dia kayak gini. Ini ini T1, T2-nya diketahui, T3-nya diketahui, yang belum kita ketahui itu cuma F12-nya doang. Kayak gitu. Sama ke yang lain juga. Kalau misalnya kita ngitung Q13, itu langsung aja F13, A1, sigma epsilon 1, T1 pangkat 4, minus T3 pangkat 4. Tinggal cari F13-nya berapa. Harusnya dia kayak gitu. Kurang lebih. Aman nggak? Tahu untuk minimal itu kayak Sorry, putus-putus. ya untuk view faktor soal nomor 3 dan 5 yang sebelumnya dibahas. Kalau view factor mah, oh bentar. Di sini tadi view factornya belum ya. Bentar. Shoot. Bentar. 10 epsilon. Oh, oke. Ini kurang view factornya. Sorry banget. View factor
Ini harusnya dia kalau misalnya kita lihat di sini. Iya, ini harusnya ada view vektornya di sini. Sorry, ini F12. Salah. Ini F13, ini F12. Oops. Terus di sini juga, nah ini juga nih ada nih view vektornya nih. F12, ini F23. Gitu. Thank you lagi, astaga. Apa ini? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kak, yang di soal nomor 2 tadi yang area 3 tuh yang surrounding ya? Yang soal ini ya, sebelumnya tadi. Iya, itu kan ada yang Q13 kan. Itu maksudnya dari satu ke surrounding gitu. Iya, betul. 3 itu Oke. surroundingnya. Oke. Betul. Sip, kurang lebih kayak gitu. Yang ini juga sama kayak tadi. Harusnya cuma cukup sampai segitu aja. Oh iya, permisi mau nanya lagi Kak. Yes, Agar kita bisa tahu F12, F13, dan lain-lain di soal nomor 3 dan 5, kira-kira bagaimana ya Kak? R12, R13. Ya, cara tahunya bagaimana gitu. Ini kan dia kalau misalnya nih. Oke, bentar. Sebenarnya sama kayak yang tadi. Shoot. Sama kayak yang tadi nomor apa tadi? Yang paling awal banget kan. Sebenarnya kan dia kita cuma punya 2 resistance doang. Yang satu kan dia dari EB1, ini J1, ini J2. Oh, terus ini EB2. Ini kita punya 1/A1 F12. Ini dia yang 1 minus epsilon per epsilon alfa. 1 minus epsilon 2. Epsilon 2 A2. 1. Nah, resistannya kan cuma seperti ini doang kan sebenarnya. Cuma kayak gini nih. Nah, cuma kalau misalnya dalam kasus ini kan dia kalau yang soal yang ini tadi, ini kan dia langsung pakai J1 nih. Langsung pakai J1, makanya dia di sini si resistansnya cuma ada FIJ sama AI tadi. Di kasus yang ini. Karena kita tinjaunya cuma dari sini sama sini. Langsung pakai yang ini. Itu. Kurang lebih. Aman nggak? Aman nggak? Kalau soal sebelumnya bagaimana Kak? Yang soal view faktornya, sebelumnya cara tuh yang caranya ini. bagaimana? Yang ini. Kasus yang ini. Ya, karena kan ada dua bagiannya. Kita belum lihat tadi. Nah, ini kalau kasus ini tuh dia kasus khusus yang bentar. Kasusnya itu yang bentar. Ini, ops, di bawah dia. Dia bisa pakai grafik yang ini. Atau kalian bisa pakai persamaan yang ini. Persamaan yang ini. Bebas kalian mau pakai yang ini, yang grafisnya emang dia bakal nggak seakurat yang persamaan ini, tapi harusnya dibolehin dosen pakai grafis yang ini. Nah, caranya gimana? Tinggal lihat aja nih.
Ini kan udah dikasih tahu tuh L-nya mana, RJ-nya mana, RI-nya mana. Berarti kalau di kasus yang kita di sini, di kasus yang kita di sini L-nya tadi 7 cm, RJ-nya itu 30 cm, RI-nya juga 30 cm. Nggak lihat nih di sini. L per R-nya berapa? L per R-nya berapa? Terus RJ per L-nya berapa? Nanti misalnya di sini, ini kan dia berapa nih? L per R-nya itu 7 bagi 30. Berapa tuh? 7 bagi 30 sekitar 0,23. Terus sama RJ per L-nya juga. RJ 30 bagi 7 bagi 30. Ini kita dapat tadi kan 0,23 nih. Ini kan 0,23. Terus tadi RJ per L-nya 30 bagi 7 itu dapatnya 4,29. 4,29. 4,29 berarti dia di sekitaran, ini dia 0,23. 0,23 itu mungkin dia bakal di sekitaran sini. Tarik nih ke atas. Sampai di sekitar 4,28. Ya, asumsi seginilah. Jadi kita dapat di sini, kita dapat di sini view vektornya sekitar 0,8 lah. Di sini. Dapat nih 0,8. Tinggal masukin nih ke sini. Itu yang F12. F12-nya dapat 0,8. Terus F13 sama F11-nya berapa? Nah, kita tinggal hitung. Ini kan dia sigma F. F1N itu sama dengan 0. Sampai 0 lagi, sama dengan 1. Berarti di sini F11 ditambah F12 tambah F13 itu sama dengan 1. F12 tadi kita udah tahu 0,8. Yang F12. Nah, F11 itu dia 0. Kenapa dia 0? Karena permukaan yang datar sama permukaan yang cembung, datar sama cembung, itu dia F11-nya atau FII-nya pasti selalu dia 0. Kenapa? Karena di sini ketika dia memancarkan radiasi, nggak ada yang radiasinya jatuh ke permukaannya sendiri. Semua ke permukaan di luar dari permukaannya sendiri. Jadi didapat di sini F12 itu 0,8 ditambah F13 sama dengan 1. Dapatlah dia di sini F13-nya sama dengan 0,2. Gitu. Terus nyari, ini kan F12 udah didapat. F12 udah, F13 udah, F11 udah. Kita tinggal hitung F21, F22, F23. Ini juga tadi sama 0. Terus sebenarnya ini kita nggak perlu hitung sebenarnya. Karena kan ada aturan ring of resiko. Apalah itu aturannya. Yang dia A1 kali F12 sama dengan A2 kali F21. Nah, kita bisa pakai persamaan yang ini nih. Buat ngitungnya. Kayak gimana. Udah. Kurang lebih gitu untuk view vektornya. Gitu. Ada yang mau nanya lagi kira-kira? Kalau nggak ada, Sama satu lagi, Kak. Oke, sok. Kalau ngitung F23 sama aja pakai sigma juga ya, Kak. Jadi sigma F2N sama dengan 1. Iya, betul. Ntar. Coba ya, kita ambil dulu. Nah dia. Ntar cari dulu mana aturannya. Itu tuh dia ada aturan apa nih? Resiprositas. Reciprocity. Nah, kalau misalnya kita mau hitung view vector, dia ada aturan yang ini. Duar. Nah, ini dia. Ini yang tadi tuh. Kayak misalnya kita mau hitung A1 F12 itu sama dengan A2 kali F21.
Terus ini nih tadi yang F12 ditambah F13, F11 tambah F12 tambah F13 sama dengan 1. Kayak gitu. Dua aturan ini yang bakal banyak dipakai buat ngitung view vector. Gitu. Sama tadi yang grafik-grafik sama persamaan ini. Gitu. Aman-aman? Asumsikan aman. Oke. Sip. Ada yang mau nanya lagi? Terakhir nih. Sebelum pindah. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke soal yang perpindahan massa. Ups, dia kepindah di sini. Sudahlah. Nah, ini masih ke soal yang tahun lalu, nomor 2. Ini tentang perpindahan massa. Di sini ada steel, terus dia mau di surface hardened. Caranya gimana? Dia mau di pack sama carbonaceous material. Terus di dalam furnace di 1500 Kelvin. Di 1500 Kelvin. Terus initial carbon content is 0,012% by mass. Ini carbon content di dalam si steelnya. 0,012% by mass. Terus the diffusion coefficient of carbon in steel is strongly temperature dependent and the furnace temperature is and at the furnace temperature it is given to be, ini DAB-nya. DAB-nya 7,2 kali 10 pangkat minus 12 meter kuadrat per second. Nah, terus di sini the mass fraction of carbon at the exposed surface of the steel, berarti di sini temperatur lagi. Mass fraksi dari karbon di permukaan dari steelnya. Jadi di sini ya. Bentar. Kita gambar dulu. Misalnya nih. Yuk. Misalnya kita punya steel. Ini steel nih. Steel. Terus di atasnya ada di packing sama carbonaceous material tadi. Yang carbonaceous material. Nah, terus ini kan sebenarnya dia ada surface ini. Ada surface-nya steel sama surface-nya carbonaceous yang di atasnya. Nah, ini yang 0,011 carbonaceous. Yang 0,011 ini itu di permukaan dari steel ini. Permukaan dari steel ini. Ini tuh 0,011. Gitu. Terus di sini tadi yang ini itu tadi yang M inisialnya untuk di posisi manapun. Berarti ini M X, 0 itu sama dengan 0,012%. Terus di sini tadi DAB-nya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat minus 12 meter kuadrat per second. Terus di sini if the hardening process continue until the mass fraction of carbon at di kedalaman 0,7 mm, berarti di sini misalnya ini X, terus di sini 0,7 mm. Di sini itu di T tertentu itu dia kayak gini. Di sini dia didapat dia M di X-nya 0,7 mm. Terus di waktu tertentu dia didapat 0,032%.
Nah, terus ditanya, itu kira-kira berapa lama, T-nya berapa, untuk si titik ini, si titik di kedalaman 0,7 mm ini, yang awalnya dia persentasenya itu sebesar ini, mass fraction-nya, itu bisa mencapai 0,032% ini. Nah, di sini kita harus hitung dengan, di situ ada hint-nya, consider the material as a semi-infinite media. Ini. Nah, kalau semi-infinite, di sini kalau misalnya kalian masih ingat, yang konduksi transien, itu dia ada 3 kasus. Ada 3 kasus, di mana kasus yang pertama, itu kalau misalkan, temperatur di surface-nya itu dibuat konstan. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Terus untuk kasus yang kedua, itu untuk kalau misalnya heat flux-nya konstan. Kasus yang ketiga, kalau misalnya dia konveksi dengan temperatur Tahingga yang tertentu dan H tertentu. Nah, kalau di sini kan sebenarnya kasusnya pakai yang kasus pertama nih. Kasus yang pertama. Kalau misalnya kita lihat di bukunya, ntar ambil dulu persamaannya. Kalau kita lihat di bukunya, nah dia semi-infinite. Rumusnya itu bakal kedapetan kayak gini. Nah, rumusnya tuh kayak gini. Ini case 1, case 2, terus case 3. Nah, tapi di sini kita padanannya itu adalah untuk dia mass transfer. Di mana dia di situ T-nya bakal berubah jadi M. X-nya tetap X, terus di sini, nah kalau kita lihat nih, ini ada kumpulan rumusnya nih. Di sini tuh kalau nggak salah tuh kemarin cuma ada satu rumus doang tuh yang mirip-mirip untuk mass transfer yang semi-infinite. Itu tuh rumus yang ini. Oops. Oke. Rumus yang ini. Nah, tapi jujur di sini nggak tahu ini kayaknya dia kemungkinan salah rumus, salah ketik masukinnya. Karena ini kan sebenarnya dia mirip kayak kasus pertama yang semi-infinite tadi. Yang ini. Nah, itu tuh harusnya dia di sini bentuknya ERF doang. Tapi kalau misalnya di sini kita lihat, ini dia dalam ERFC. Itu. Sebenarnya kalau misalnya nggak ingat, kemungkinan bakal pakai rumus ini aja. Tapi di sini karena kalau berdasarkan dari bukunya, harusnya dia ERF. Tapi kalau kalian nanti ujian ketemunya itu, ya udah pakai aja itu aja. Nanti salahin dosennya aja. Salahin dosennya. Nanti dosennya harusnya paham kok. Kecuali dosennya nggak ngecek. Nah, terus di sini, dari mana ya? Kita masukin, nah tadi dia. Pakai Gaussian error. Ini. Sini. Untuk tadi yang ERF itu. Kita masukin ke sini. Ups. Oke.
add. Nah, udah dapat. Ini tinggal kita masukin nih ke rumus yang ini. Tadi kita masukin. Ini tuh MAXT. Bentar ya guys. Ini itu kalau kita mau perjelas, ini itu adalah di titik yang kita mau tinjau. Ini yang mau ditinjau. Di mana X-nya itu sama dengan 0,7 mm. Dan T-nya itu yang kita mau cari. Terus ini MAI ini adalah keadaan di titik itu, di titik yang ditinjau, tapi dia di kondisi inisial. Itu makna dari I itu. Sama kayak yang ini juga. Terus MAS, ini itu adalah mass fraction di surface. Tuh, S-nya itu yang surface penandanya. Nanti kita tinggal masukin tuh. Oke, ini kan dia di titik yang kita tinjau di titik 0,7 dan waktu tertentu tadi yang kita mau capai itu kan dia didapat kita maunya si fraksi massa itu 0,032% ya. Berarti dia di sini 0,032/100 dikurang MA di surface-nya itu adalah 0,011. 0,011 dibagi dengan di bawahnya MAS. Tadi berapa tadi? Bentar. Oh, itu yang surface-nya ya. Awalnya itu 0,012%, sorry. Ini itu 0,012%. Surface-nya itu 0,011. Terus balik lagi di yang surface-nya. Oke, sama dengan ERF dari X per 2 akar DAB kali T. Nah, ini nih. Kita tinggal hitung nih. Yang bagian ini. Kita hitung. Kita masukin kalkulator dulu. 0,032 bagi 100 minus 0,012 bagi 100 bagi dengan 0,011 minus 0,012 bagi 100. Didapat dia itu 5/272 berapa nih? 0,0184 sama dengan ERF X per 2 per DAB kali T. Nah, terus nih, ini kan bentukannya itu kalau kita lihat dari yang Gaussian error itu sama aja kayak yang ini itu W-nya, terus ini nilai ERF W-nya. Nah, kita lihat nih di sini. Untuk nilai ERF W yang 0,0184, berapa kira-kira W-nya? Kita lihat di sini. 0,0184.
0,0184. Oke, bentar. Ini tinggal interpolasi dulu. Koma 0184 minus 0, 0,02256 minus 0, 12 X. Oke. X minus 0, 0,02 minus 0. Solve. Didapat di sini dia W-nya yang ini W sama dengan 0,0163. Nah, kita tinggal hitung nih. 0,0163 itu sama dengan X-nya itu 0,07 mm. Berarti 0,0007 meter dibagi dengan 2 akar, DAB-nya tadi berapa? 7,2 kali 10 pangkat minus 12. 7,2 kali 10 pangkat minus 12. Minus 12. Ups. Salah, bentar. Oke. Minus 12 dikali dengan T. Nah, ini tinggal pakai kalkulator aja. Nanti hitung. Sebentar. 0,0163 sama dengan 0,0007 bagi 2 kali akar 7,2 10 pangkat minus 12 kali X. Di solve. Didapat di sini T-nya adalah sebentar. Berapa nih keluarnya? Nah, ini dia. 640 036,617,44 second. Sekian juta second. Atau itu berapa lama? Segitu dapatnya. Itu kurang lebih untuk yang ini. Untuk yang soal nomor 2 ini. Itu lumayan straightforward sebenarnya ini. Langsung pakai rumus saja, nggak ada pakai apa-apa. Ada yang mau ditanya dulu dari soal ini? Atau terlalu bingung sampai nggak bisa nanya? Sebenarnya kalau mass transfer ini tuh banyaknya kalian ngelihat lagi kasus-kasus heat transfer yang konduksi sama konveksi. Itu mereka kurang lebih mirip-mirip. Itu. Nanti tinggal lihat aja tuh analogusnya kayak gimana. Harusnya di PPT dosen kalian dikasih tahu. Gitu. Kayak misalnya kalau konduksi itu dia sepadan sama difusi massa, terus konveksi heat transfer itu sama aja dengan konveksi yang massa di heat. Itu. Dia mirip-mirip kok. Jadi kalau kasusnya dia konduksi 2 dimensi, dia sama kayak difusi 2 dimensi. Kalau misalnya dia konveksi, yang konveksi paksa dalam suatu pipa atau di suatu permukaan itu mirip-mirip mereka. Cuma emang dia ada beberapa yang beda variabel aja di kasusnya. Kalau yang konveksi kan dia ada Reynolds, ada Prandtl, ada Rayleigh. Ini kalau nggak salah ya buat konveksi bebas. Terus ada apa lagi tuh? Ya gitu-gituan lah. Sama di massa juga dia ada Prandtl-nya juga, ada Smith, ada apa lagi lah pokoknya. Nanti kalian lihat aja di buku atau di PPT harusnya ada. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu di sini?
Udah pada tidur nih. Oke, kalau nggak ada, lanjut soal dulu. Sebentar ya. Cari dulu soalnya. Ambil di mana ya itu soalnya. Sebentar ya. Oke, ini masih mass transfer. Ini tuh soal yang tahun 2023 nih. Ini tuh UAS 2023. Nah, di sini ini tuh kurang lebih dia konduksi yang bukan transient, yang steady state. Di sini dia ada helium gas stored in 5 meter outer diameter spherical container. Jadi kita punya container spherical, ukurannya ini 5 meter. Terus thickness-nya itu sama dengan 10 cm. Terus ini dia di 295 Kelvin dan 500 kilopascal. Terus kita punya DAB-nya. Yang DAB deh. Kita punya di sini berarti helium. Helium di SiO2 itu sama dengan 0,4 kali 10 pangkat minus 13 meter kuadrat per second. Terus molar mass dari helium itu M helium sama dengan 4 kg per kilomol. Dan di sini kita punya molar concentration of helium in at the inner surface is oke, di sini berarti dia konsentrasi di dalamnya ya. Ini harusnya dia ada di luarnya lagi nih. Lah, kemudian ya udahlah. Berarti ini dia di dalamnya sini. Itu dia konsentrasinya 0,00083 kilomol per meter pangkat 3. Nah, terus ditanya tuh. Belum. Negligible at the outer surface. Berarti di outer surface ini itu bisa dibilang si konsentrasinya C-nya itu mendekati 0. Terus ditanya nih, graph the equation for molar flow rate. Molar flow rate. Molar flow rate. Oke. Nah, di sini biasanya itu bentukan rumusnya, ntar coba kita ambil dulu di soalnya. Mana ya? Nah, ini rumusnya. Sebenarnya ini udah langsung diketahui sih ini dia. Bisa dibilang ini udah langsung rumus langsungnya nih. Kita punya sebentar. Kita punya DAB, kita punya C. C ini molar concentration. Terus L itu panjang dari si thickness-nya bisa dibilang. Sebentar ya teman-teman.
Nah, di sini kan sebenarnya udah didapat nih rumusnya. Kita sebenarnya langsung bisa lanjut aja sebenarnya di soal yang nomor 2. Karena soal nomor 1-nya, yang soal A-nya itu udah langsung dapat rumus eksplisit tuh. Karena dia bentar, molar flow rate. Ini tuh udah dalam bentuk molar flow rate. Yang ini. Ini tuh harusnya satuannya udah dalam DAB itu harusnya dalam kilomol per second. Udah dia dalam bentuk molar flow rate. Ini untuk yang A. Terus lanjut nih ke yang B. Yang B itu kita disuruh ngitung the molar flow rate of helium by diffusion through the SiO2. Nah, kita hitung nih pakai rumus yang tadi. Nah, terus kan konsentrasinya kan udah diketahui tuh. Di dalamnya udah diketahui, di luarnya itu 0. Tinggal masukin NaX itu sama dengan DAB-nya tadi. Apa tadi? 0,4 kali 10 pangkat minus 13 meter kuadrat per second. Terus A-nya itu tinggal pakai aja sebenarnya. Berarti dia luas bola. Luas bola itu 4 pi R pangkat 3. Pangkat 3 sih. Pangkat 2. Terus dibagi L. L itu thickness-nya 0,1 meter. Terus ini C yang di dalamnya 0,00083 minus 0 yang di luarnya. Nah, terus di sini, ini kan sebenarnya rumus ini kan untuk plane wall kan sebenarnya. Biasanya kalau kita lihat juga di konduksi bentukannya kurang lebih kayak gini. Kalau dia spherical kan sebenarnya biasanya dia ada yang len-lennya kan. Kalau untuk yang radial tuh. Radial tuh yang silinder sama bola. Nah, tapi di sini kita bisa asumsikan si dinding ini sebagai plane wall. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita lihat perbandingan dari thickness dibanding diameternya itu kan dia gede banget ya. Ini 0,1, ini tuh 5 meter. Kurang lebih 1/50 nih. Nah, sebenarnya by default dia kalau misalnya perbandingan dari T per D itu kurang dari 1/20, kayak misalnya kasus ini kan dia 1/50, kita bisa asumsikan si wall dari benda radial ini sebagai plane wall. Nih, kita bisa asumsikan sebagai plane wall ini. Makanya kita bisa langsung pakai rumus yang ini tadi. Gitu. Nanti kita tinggal hitung nih. Berapa nih hitungannya? Bentar. 0,4 10 pangkat minus 13 kali 4 kali pi kali R-nya itu 2,5 kuadrat dibagi dengan dikali dengan 0,00083 dibagi dengan thickness-nya 0,1. Didapat dia sekitar ini 8,3 kali 10 pangkat minus 3. Ini dalam apa nih? Ini meter per second. Ini dia dalam kilomol per meter pangkat 3. Bentar ya, kilomol per meter pangkat 3. Ini dia meter kuadrat. Meter kuadrat per second. Ini meter pangkat 3. Berarti dia dapat dalam kilomol per second. Udah, ini untuk yang bagian B. Terus lanjut nih ke bagian yang C, the mass flow rate of helium by diffusion through the SiO2. Nah, ini kan dia dalam molar flow rate. Kita cari dia dalam bentuk
mass flow rate sekarang. Caranya kayak gimana? Tinggal di kayak gini aja. Lupa simbolnya. Simbolnya J gitu kalau nggak salah. J itu sama dengan di kilomol. Berarti dia NaX dikali dengan molekular massnya. Per kilomol. Ya. Nanti didapat dia 8,3 kali 10 pangkat minus 3 kilomol per second. Dikali molar massa itu tadi 4 kilogram per kilomol. Benar nggak? 4 kilogram benar. Terus nanti kita tinggal kali ini. Ini 8,3 kali 4 berarti 3,2, 33,2. Berarti 3,32 kali 10 pangkat minus 2 kilogram per second. Dapat nih bagian B-nya. Oh ya, ada yang mau ditanyain dulu di sini sampai sini? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut dulu. Ini A-nya udah, B-nya udah, lanjut ke C. Bentar, tadi itu yang C ya. Yang C. Terus lanjut nih. Yang D, the number of moles of volume remaining in the tank after 1 week. Berarti ini sisa di dalam ini, di dalam silindernya, setelah 1 minggu. Sisa helium dalam mol setelah 1 minggu. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau kita mau hitung sisanya, berarti kan di sini N 1 minggu itu sama dengan N awal dikurang N yang keluar selama 1 minggu. Nah, N awalnya ini berapa? Ini kita bisa hitung pakai persamaan gas ideal. Ini kan kita tahu dia PV sama dengan nRT nih. Berarti kita dapat N awal itu sama dengan PV per RT dikurang N keluar 1 minggu itu berarti kita pakai, ini dia dalam mol ya. Berarti kita pakai yang mol 8,3 kali 10 pangkat minus 3. Ini pakai N. NaX dikali T 1 minggu. Kita hitung nih, P-nya tadi dia 500 kilopascal. 500 kilopascal. 500 kilopascal berarti 500.000. Volumenya, ini pascal. Volumenya itu dia 4/3 pi R-nya itu ya asumsi aja dia 2,5. Malas. 2,5 meter pangkat 3. Ini V-nya terus R-nya itu berapa sih? 8,314 kilojoule per kilomol Kelvin kalau nggak salah. Kalau salah tolong koreksi aja. Terus T-nya itu di situ dia 295 Kelvin. Bentar, coba kita cek dulu Kelvin kecoret. Pascal. Ini kita hapus dulu aja. Ini dia berarti 500 kilopascal, kilonya kecoret. Pascal itu Newton. Newton per meter kuadrat. Berarti jadi Newton meter. Kecoret, kecoret, kecoret. Udah, tinggal kilomol nih. Terus dikurang, tadi 8,3 kali 10 pangkat minus 3. Kilomol per second. Dikali dengan T dalam 1 minggu itu berarti dia berapa? 3.600 detik dalam 1 jam.
24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Udah dapat. Ini tinggal dihitung nih. 500 dikali 4 kali pi kali 2,5 pangkat 3 dibagi dengan 3 kali 8,314 ini 295 dikurang dengan 8,3 10 pangkat minus 3 dikali 3.600 kali 24 kali 7. Wah, kok bisa minus dia? Seperti itu. Wah, kok bisa minus dia ini? Sebentar ya. 8,3 10 pangkat minus 3 kilomol. Udah dalam kilomol. Bentar. Coba hitung ulang ya. 0,4 10 pangkat minus 13 kali 4 kali pi kali R-nya itu tadi 2,5 kuadrat kali 0,00083 bagi 0,1. Oh, what? 0,4 kali 10 pangkat minus 13 kali 4 kali pi kali R kuadrat. Oh, sorry guys. Ini tuh harusnya ini kegedean ini. Itu harusnya 2,6075 kali 10 pangkat minus 14. Astaga, jauh kali ini. Ini juga salah berarti harusnya. Ini tuh harusnya 2,6075 10 pangkat minus 14. Coba kita kali dulu dengan 4. Jadi ini harusnya dapatnya di 1,043 kali 10 pangkat minus 13. Ini harusnya ganti ulang 2,6075 kali 10 pangkat minus 14. Oke, ini lebih make sense. Tinggal kita hitung ulang ini. Sebentar. (2,6075 10 pangkat minus 14). Didapat di sini 13,343 kilomol. Ini untuk ketika dia di sisanya ya, sisa setelah dia 1 minggu di dalamnya, sisa heliumnya. Udah dapat nih D-nya. Terus di sini kita ditanya lagi apa nih? Yang bagian E, the pressure drop in the tank in 1 week as a result of helium loss. Nah, di sini kita bisa hitung nih di sini. Ini kan dia sisanya sekarang segini nih. Kita pakai persamaan gas ideal dengan N sisa segini. Ini PV sama dengan nRT. Berarti, oh ini pressure drop-nya ya. Udah, kita hitung dulu. P-nya sama dengan nRT per V. N-nya itu 13,343 kilomol. Terus R-nya itu sekarang, R-nya masih 8,314 kilojoule per kilomol Kelvin. T-nya masih asumsikan 295 Kelvin dibagi P-nya itu 4/3 pi 0,25 pangkat 3. 0,25.
2,5. Yang bilang salah lagi tadi ngitungnya. Ini 2,5. Sebentar ya guys. Ini kayaknya ada salah lagi. Kali bentar 0,4 10 pangkat minus 13 kali 4 kali pi kali 2,5 pangkat 2,5 kuadrat kali 0,00083. Bener gak? Oh ya udah benar. Oke. Ini 2,5 pangkat 3. Tinggal masukin nih pressure-nya sekarang. Dihitung. 13,3 kilomol, kilomol, Kelvin, Kelvin. Ini tuh meter pangkat 3. Kok meter pangkat 3 sih? Ini tuh Pascal. Volume meter pangkat 3. Bentar. Meter pangkat 3. Ini kilo lagi. Oke. Berarti ini joule kan dia Newton meter. Berarti Newton meter pangkat 3 nanti dapat ini dalam kilopascal. Kita hitung 13,343 kali 8,314 kali 295 dibagi dengan 4/3 kali pi kali 2,5 per 3. Nah, awalnya berapa? 500 watt. Kok malah makin tinggi? Oke. Ini mungkin ada salah input di atas-atas. Tapi ya udah. Jadi dia dapat 500,0079. Ini harusnya dia lebih kecil, guys. Kemungkinan ada salah hitung di atas. Di sini tuh harusnya P-nya itu lebih kecil dari 500. Harusnya. Tapi kayaknya ini ada salah hitung di atas. Jadi ya nanti coba dicek aja. Terus nanti di sini pressure drop-nya, delta P-nya, tinggal hitung aja nih. P awal dikurang P akhir. Dapatlah berapa itu. Itu kurang lebih yang nomor. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Maaf ya kalau agak racau karena udah agak malam. Kayak semuanya juga udah ngantuk. Ada yang mau ditanyain dulu di sini? Kayaknya udah pada tidur juga. Sebagian. Mungkin kita sudahin sampai sini dulu aja. Buat ininya. Buat tutornya. Nanti, oh iya itu tuh harusnya kalian cek aja. Aduh, di mana ya? Di pembahasan MC yang sebelumnya, UP sebelumnya itu harusnya udah ditambahin yang MC yang buat UP4, tapi itu masih lagi beberapa belum dimasukin. Paling dilihat aja. Itu guys, udah dulu ya. Makasih. Adios. Terima kasih Kak. Makasih, Kak. Yes. Makasih, Kak. Terima kasih Kak. Makasih, Kak.